Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ariski Ramadhani dari kelas D 2025 PGSD. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang karangan cerita bersusun atau beruntun yang dimana diciptakan sendiri oleh kelas kita. Pada suatu hari di desa Sumber Harjo pernah menjadi desa yang subur dan tentram. Sawah membentang hijau sejauh mata memandang. Sementara rawa-rawa di sekitar menjadi sumber air, ikan, dan kehidupan. Setiap pagi cuaca cangkul dan tawa petani menjadi penanda dimulainya hari. Anak-anak berangkat sekolah dengan riang dan warga saling menyapa dengan penuh keakraban. Desa itu hidup dari alam dan menjaga alam dengan sepenuh hati. Namun, kedamaian itu perlahan menghilang ketika musim kemarau panjang melanda. Hujan tidak turun berbulan-bulan, sungai menyusut hingga menyisakan berbatuan, sumur-sumur mengering, dan tanah sawah mulai retak. Tanaman padi yang seharusnya tumbuh subur justru menguning sebelum waktunya, lalu mati. Hasil panen gagal total dan warga mulai kesulitan memenuhi kebutuhan. Kekeringan tidak hanya merusak lahan, tetapi juga melemah semangat penduduk desa. Keadaan semakin genting. Ketika hutan di sekitar desa terdampak, kekurangan air dan makan membuat binatang buas turun ke area persawahan dan rawa. Babi hutan merusak tanaman yang tersisa. Ular besar dan buaya kecil muncul di rawa. Bahkan serigala liar terlihat berkeliaran di malam hari. Sawah dan rawa yang dulu menjadi sumber kehidupan berubah menjadi anak yang menakutkan. Warga tidak lagi merasa aman, anak-anak dilarang bermain di luar rumah dan para petani takut kembali ke ladang. Belum sempat desa pulih dari rasa takut, bencana lain mendatang. Hujan deras pun tiba di wilayah hulu, membawa lumpur, limbah, dan sampah ke desa. Air sungai dan rawa berubah menjadi keruh dan luap pemukiman. Sumur terancam dan air bersih sulit didapatkan. Penyakit mulai menyebar, terutama diare dan penyakit kulit. Desa Sumberharjo kini menghadapi krisis yang lebih besar dari sebelumnya. Mulai kondisi yang semakin memburuk, pemerintah daerah menetapkan desa tersebut sebagai wilayah darurat. Warga pun harus mengungsi di kota terdekat demi keselamatan. Dengan hati berat, mereka meninggalkan rumah, sawah, dan kenangan yang telah menemani hidup mereka selama berpuluh-puluh tahun. Tangisan doa dan rasa kehilangan mengiringi langkah para pengungsi menuju kehidupan yang belum pasti. Hidup di kota ternyata tidak mudah yang dibayangkan. Para pengungsi harus tinggal di tempat penampungan yang sempit dan sederhana. Banyak dari mereka bekerja sebagai buruh kasar, pedagang kecil, atau pekerja serabutan. Penghasilan tidak menentu, sementara biaya hidup di kota cukup tinggi. Meski demikian, mereka berusaha bertahan demi masa depan keluarga dan anak-anak mereka. Saat perlahan mulai beradaptasi, cobaan kembali datang. Saat memulai beradaptasi, cobaan kembali datang. Pandemi COVID-19 melanda aktivitas, dibatasi pasar sepi, dan banyak warga desa kehilangan pekerjaan. Penampungan pengungsi menjadi sunyi dan dipenuhi rasa cemas. Penyakit tidak hanya mengancam kesehatan, tetapi juga memukul semangat hidup. Namun, di tengah keterpurukan itu muncul tekad untuk bangkit. Beberapa tokoh desa mengajak warga untuk tidak hanya menunggu bantuan, mereka mengumpulkan keterampilan yang dimiliki, seperti mengolah bahan mentah, bertani kering, dan membuat produksi sederhana.
Dengan modal kecil dan kerjasama yang kuat, mereka mendirikan sebuah pabrik kecil di pinggiran kota. Pabrik itu awalnya hanya memproduksi barang dalam jumlah terbatas, dikelola dengan alat sederhana dan tenaga seadanya. Seiring berjalannya waktu, pabrik tersebut pun berkembang. Kualitas produk meningkat, pemesanan meluas, dan kepercayaan konsumen tumbuh. Pabrik itu membuka lapangan kerja bagi banyak pengungsi desa. Kehidupan mereka mulai membaik, anak-anak kembali bisa bersekolah dan warga merasakan harapan yang sempat hilang. Beberapa tahun kemudian pabrik itu menjadi usaha besar yang sukses di kota. Warga desa yang dahulu mengungsi kini hidup mandiri dan sejahtera. Mereka tidak melupakan desa asalnya, justru menjadikan pengalaman pahit sebagai pelajaran berharga. Kisah mereka menjadi bukti bahwa dari bencana, ketakutan, dan wabah, manusia dapat bangkit dengan kerja keras bersama dan harapan. Keberhasilan itu tidak membuat mereka lupa diri. Warga desa membentuk koperasi untuk mengelola keuntungan pribadi secara adil dan berkelanjutan. Sebagai hasil usaha disisihkan untuk membantu warga desa yang lain mengalami nasib serupa, serta untuk membangun fasilitas sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Mereka juga bermimpi suatu hari dapat kembali membangun desa asal dengan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Bagi mereka, kesuksesan di kota bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab baru dari pengalaman pahit. Mereka belajar bahwa kebersamaan dan ketekunan mampu mengubah penderitaan menjadi kekuatan yang memberi harapan bagi banyak orang. Selain itu, keberadaan pabrik di kota membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar. Warga desa menerapkan sistem pengolahan limbah yang lebih baik berdasarkan pengalaman pahit di masa lalu. Mereka sadar bahwa kerusakan alam pernah menghancurkan kehidupan mereka. Oleh karena itu, usaha yang dijalankan selalu memperhatikan keseimbangan alam dan kesejahteraan manusia. Kisah perjuangan mereka mulai dikenal luas dengan menginspirasi banyak orang. Desa Sukoharjo yang identik dengan kekeringan dan bencana kini dikenal sebagai simbol ketangguhan, perubahan, dan harapan yang lahir dari penderitaan panjang. Sekian itu tadi yang bisa saya ceritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.